What is it? I'm here to see Ellie. She's upstairs. Come on in. Halo cuy, kembali lagi bersama Febrian di sini, dan dalam kesempatan kali ini Ogut bakalan menceritakan sebuah film horor psikologis Inggris tahun 2021 yang berjudul Last Night in Soho. Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Edgar Wright dengan bintangnya yaitu Thomasin McKenzie yang berperan sebagai Ellie, ada juga Anya Taylor-Joy yang berperan sebagai Sandy, Matt Smith sebagai Jack, Michael Ajaw sebagai John, Diana Rigg sebagai Nyonya Collins, dan yang terakhir ada Terence Stamp sebagai Lindsay. Film ini sendiri secara garis besar menceritakan tentang sisi kelam kota London sekaligus penglihatan seorang perempuan bernama Ellie yang bisa melihat kejadian tragis di tahun 1960-an di kota London. So, gimana cerita lengkapnya? Siapkan headsetnya, simak baik-baik cerita filmnya, dan langsung aja kita mulai ke videonya. Cerita berfokus pada seorang perempuan bernama Ellie yang sangat bercita-cita ingin menjadi perancang busana seperti ibunya. Ibunya Ellie sendiri sudah meninggal karena bunuh diri ketika Ellie berumur 7 tahun. Namun sesekali Ellie dapat melihat arwah ibunya lewat cermin. Dan selepas kepergian ibunya, dia hanya tinggal berdua dengan neneknya di sebuah desa terpencil yang ada di Inggris. Selain itu, dia lebih menyukai lagu-lagu tahun 60-an dibanding lagu-lagu yang sekarang. Ya pokoknya anak klasik banget cuy. Pada suatu ketika, dia mendapatkan surat panggilan dari sekolah fashion yang berada di London. Seketika dia sangat senang karena hal ini yang sudah lama diimpikan untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer. Sebelum berangkat, neneknya berpesan untuk menjaga dirinya saat tiba di London. Dan perlu diketahui juga ya cuy, selain Ellie memiliki bakat sebagai desainer, dia juga memiliki bakat seperti melihat hal-hal mistis yang ada di sekitarnya. Ya kayak anak indigo gitu cuy. Keesokan paginya, dia berpamitan pada arwah ibunya sekaligus berpamitan pada neneknya, menggunakan kereta api menuju kota London. Dan setibanya di sana, dia menginap di sebuah asrama sekolah bersama siswi lainnya bernama Jocasta. Jocasta ini perempuan yang hedon cuy, berbanding terbalik dengan kehidupan Ellie yang masih lugu dan polos. Pergaulan anak muda di kota London juga membuat gadis pedesaan ini merasa tidak nyaman. Ditambah lagi, dia mengetahui kalau Jocasta sebenarnya tidak menyukai dirinya. Namun ada satu laki-laki yang sangat bersimpati kepada Ellie, yaitu John, yang juga merupakan siswa dari sekolah fashion tersebut. Karena tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan barunya, Ellie pun memutuskan untuk pindah ke sebuah penginapan milik Nyonya Collins yang berada di Soho. Di awal kepindahannya, dia mengatakan kalau penginapan ini sangat cocok baginya dengan gaya kamar era 60-an sekaligus jauh dari teman-teman yang hedon sebelumnya. Pada malam harinya dengan diiringi musik klasik era 60-an, dia pun beranjak untuk tidur. Namun dalam tidurnya dia memiliki mimpi yang seperti nyata, di mana dia dibawa kembali ke tahun 1960-an. Kemudian dia memasuki sebuah kafe lalu melihat seorang perempuan muda berambut pirang bernama Sandy. Karena Sandy ini mencuri perhatian Ellie, maka Ellie terus mengikuti kemanapun Sandy pergi. Sampai diketahui kalau Sandy ini ingin menjadi penyanyi di klub tersebut. Sandy pun bertemu dengan seorang pria bernama Jack yang kata pelayan minuman di klub itu kalau dia bisa menyalurkan wanita-wanita cantik untuk bernyanyi di klub tersebut. Lalu Jack menanyakan bakat yang lain selain menyanyi dari Sandy. Sandy pun menunjukkan bakatnya dalam hal menari hingga salah satu pengunjung tertarik untuk menari bersama Sandy. Seketika Sandy menolak ajakan pria tua itu, namun pria tua itu tetap memaksa menggoda Sandy. Akan tetapi Jack datang untuk membela Sandy, dan dari sinilah kedekatan mereka mulai terjalin hingga Sandy diantarkan pulang ke tempat penginapan yang ditempati Ellie sekarang. Keesokan paginya, Ellie pun terbangun dari mimpinya, dan di sekolahnya Ellie mulai mendesain gaun yang terinspirasi dari mimpinya itu. Karena mimpinya itu seperti nyata, sisa-sisa kejadian bersama Jack pun masih terlihat jelas di lehernya, hingga dia pun mulai berlaga seperti Sandy. Malam harinya Ellie pun mengalami mimpi yang berlanjut tentang Sandy, yang mana Jack menjemput Sandy lalu membawanya untuk mengikuti audisi klub malam di Soho.
Di sana ada si pemilik klub malam tersebut, sekaligus Ellie yang sedang melihat penampilan Sandy, dan penampilan Sandy itu membuat Jake terkagum-kagum hingga memberikan standing applause kepada Sandy. Keesokan paginya, Ellie pun memutuskan untuk merubah penampilan dirinya, mengganti warna rambutnya seperti Sandy, sosok wanita dalam mimpinya itu. Dengan penampilan barunya itu, dia kemudian melamar pekerjaan sebagai waiters di salah satu kafe. Di sana, dia diamati oleh seorang pria tua, lalu pria tua itu mengatakan kalau penampilan Ellie mengingatkan dirinya pada wanita yang pernah ditemuinya terdahulu. Seperti biasa, musik era 60-an menjadi favorit dirinya untuk menemani tidurnya, dan mulai bermimpi lagi tentang sosok wanita bernama Sandy. Di dalam mimpinya itu, dia melihat sebuah pertunjukan dari seorang penyanyi beserta penari latar yang mengiringi penyanyi itu, dan dia pun terkejut saat melihat salah satu penari latar itu adalah Sandy. Kemudian Ellie pergi dari tempat duduknya menuju ruang make up, lalu menemukan Sandy dengan muka yang penuh dengan kekecewaan. Dan di sini sudah dipastikan kalau Sandy tidak menjalani hidup seperti apa yang dia harapkan. Tak lama kemudian Jake datang lalu membawanya ke pemilik klub malam tersebut, memperkenalkan dirinya kepada si pemilik klub malam itu. Besar harapan Sandy pada Jake mempertemukannya dengan si pemilik klub itu untuk dijadikan penyanyi, namun hal lain berkata tidak. Bukannya jadi penyanyi, tapi Jake malah menjual dirinya ke pemilik klub malam tersebut. Kemudian Ellie melihat Sandy sedang tidur di kamarnya dengan uang yang ada di sampingnya, sekaligus pria tua milik klub itu. Dan ketika pria itu ingin menyentuh Sandy, Ellie berteriak agar jangan menyentuh Sandy. Dan hal itu membuat Ellie terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat kesal. Mimpi yang dialaminya semalam mulai mengganggu psikologis kehidupan nyata Ellie di sekolah maupun di tempat kerjanya. Dan pada malam harinya, Ellie pun mendapatkan mimpi lagi yang mana Jake menarik paksa Sandy untuk melayani semua teman bisnisnya, sekaligus merubah namanya menjadi Alexandra. Salah satu pria yang bersama dengan dirinya ada seorang polisi bernama Lindsay. Dia mencoba membantu Sandy untuk keluar dari zona ini, lalu mengejar mimpinya sebagai penyanyi terkenal. Namun sayangnya Sandy tidak menerima bantuan polisi tersebut, dan Ellie yang melihat itu pun merasa kesal hingga terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun dari tidurnya, dia melihat arwah yang menyerupai Jake dan orang-orang yang pernah melecehkan Sandy. Dan hal itu pun menambah terganggunya psikologis Ellie di kehidupan nyatanya. John yang sangat bersimpati kepada Ellie mencoba menghibur Ellie dengan mengajak Ellie ke pesta Halloween di sekolahnya. Di pesta tersebut, Ellie diberi minuman oleh Jocasta. Entah diberi obat apa di minumannya itu, hingga Ellie menjadi lebih aktif menari seperti tarian yang dilakukan Sandy. Tak hanya itu, dia juga lebih peka terhadap penampakan yang ada di sekitarnya, sehingga dirinya menjadi ketakutan. Ditambah lagi, dia melihat sosok Jake dan Sandy dalam pesta tersebut. John pun mencoba menenangkan Ellie, lalu bertanya tentang apa yang dialami saat ini. Ellie pun menjawab kalau dia ingin hidup normal seperti orang lain. Namun itu malah yang membuat John menyukai Ellie, karena menurutnya Ellie beda dari wanita-wanita di luar sana. Hingga Ellie mengajak John untuk berlanjut ke kamar tidurnya tanpa diketahui oleh Nyonya Collins. Bukannya menikmati percintaan mereka berdua, justru Ellie malah diperlihatkan peristiwa Sandy yang ingin dibunuh oleh Jake. Kejadian itu pun membuat Ellie menjadi ketakutan yang luar biasa hingga kejadian itu berada tepat di hadapannya. Sementara John kebingungan antara takut Ellie kenapa-napa dan juga takut kegep sama Nyonya Collins, karena sebelumnya Nyonya Collins membuat aturan kalau Ellie dilarang membawa pria ke kamarnya. John pun memutuskan untuk pergi dari kamar Ellie, dan karena panik, John secara tidak sengaja memecahkan kaca yang membuat Nyonya Collins datang ke kamarnya. Keesokan paginya dia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penglihatannya itu bahwa telah terjadi pembunuhan di tahun 60-an yang belum terungkap di penginapan Nyonya Collins. Selain itu, dia juga melaporkan kalau pria tua yang sering mengamati dirinya adalah Jake, si pembunuh Sandy, dengan perkataan si pria tua sebelumnya kalau gaya rambut Ellie pernah dilihatnya pada wanita terdahulunya.
Polisi ini pun menganggap Ellie hanya berhalusinasi dan hanya membutuhkan seorang psikiater untuk Ellie. Ellie yang ingin membuktikan kebenarannya itu dan tidak ingin dianggap gila, dia pun pergi ke perpustakaan untuk menemukan surat kabar tentang pembunuhan Sandy. Akan tetapi dia tidak berhasil dan malah menemukan kabar berita tentang orang yang hilang. Tak lama kemudian arwah-arwah penasaran itu datang kembali bermanifestasi terhadap orang di sekitar perpustakaan hingga Ellie hampir membunuh Jocasta dengan perwujudannya sebagai arwah-arwah tersebut. Kemudian dia menuju tempat kerjanya dan kebetulan di situ ada pria tua yang pernah mengamati Ellie sebelumnya. Dan gak pakai babi bu lagi, Ellie pun langsung menuduh pria tua itu yang telah membunuh Sandy. Namun si pria tua itu menyangkal kalau dia yang telah membunuh Sandy. Sambil marah-marah, si pria tua itu meninggalkan Ellie atas tuduhan yang dilakukannya. Ellie pun tetap ngotot kalau dialah pembunuh Sandy hingga terjadi perdebatan antara mereka berdua. Namun sayangnya si pria tua itu ditabrak oleh taksi dan meninggal di tempat ketika keluar dari kafe tersebut. I like in this manner. The police now, I told You tell her I said hello. Pemilik kafe alias bosnya Ellie pun mengatakan kalau pria tua itu bernama Lindsay. Seketika hal itu membuat Ellie teringat dengan penglihatannya tentang seorang polisi yang dulu pernah membantu Sandy keluar dari zona prostitusi. Kemudian Ellie menelpon neneknya dan mengatakan kalau dia ingin segera pulang malam ini, meninggalkan kota London dan menjalani kehidupan yang tenang bersama neneknya. Dia pun meminta bantuan para John untuk mengantarkan pulang ke desanya. Namun sebelum itu dia mengambil barang-barangnya terlebih dahulu di penginapan Nyonya Collins sekaligus mengambil sisa uang sewanya. Ketika bertemu dengan Nyonya Collins, dia mengatakan kalau dirinya akan pergi sekaligus meminta sisa uang sewanya. Kemudian Nyonya Collins memberitahu kalau tadi dia kedatangan seorang polisi dengan menanyakan tentang pembunuhan seorang gadis bernama Sandy. Nyonya Collins pun mengungkapkan bahwa penglihatannya Ellie tentang Sandy ada benarnya juga, yang mana memang dulu ada wanita bernama Sandy yang tinggal di penginapan tersebut. Dan wanita yang bernama Sandy itu sebenarnya adalah Nyonya Collins sendiri dengan nama panjangnya Sandy Collins. Sontak hal itu membuat Ellie sangat terkejut, ditambah lagi Nyonya Collins mengatakan kalau sebenarnya dia telah membunuh Jack sekaligus semua teman-teman bisnisnya dan menyembunyikan jasad-jasadnya di bawah lantai kamar dan dinding kamar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa penampakan dalam penglihatan Ellie itu adalah korban keganasan Nyonya Collins, dan karena takut Ellie memberitahukannya pada orang lain, Nyonya Collins sebelumnya sudah memasukkan obat bius ke dalam tehnya Ellie dengan tujuan untuk membunuh Ellie. John yang sebelumnya menunggu di luar berusaha masuk ke dalam penginapan, lalu bertemu Nyonya Collins untuk menanyakan keadaan Ellie. Dan ketika Ellie berniat memperingatkan John agar pergi dari sini, Nyonya Collins langsung menyerang John dan juga Ellie. Will you keep it down? Enough to... Ellie pun melarikan diri ke dalam kamarnya, sementara dari ruang Nyonya Collins terlihat api dari puntung rokok yang membakar sesuatu, hingga lama-kelamaan api itu semakin membesar. Di dalam kamarnya tiba-tiba semua arwah korban Nyonya Collins bangkit, lalu mereka semua memohon pada Ellie agar membunuh Nyonya Collins. Namun Ellie menolak untuk melakukan hal tersebut, dan tak berselang lama Nyonya Collins masuk ke dalam kamar sekaligus melihat Jack bersama korban lainnya, yang kemudian Jack menampar Nyonya Collins lalu tiba-tiba menghilang. Alasan kenapa Ellie tidak membunuh Nyonya Collins itu dikarenakan dia tahu perjalanan Sandy alias Nyonya Collins di masa mudanya. Sandy berjuang mempertahankan kehormatan dirinya dari para lelaki hidung belang, dan menurutnya semua korban Sandy memang pantas untuk mendapatkan itu. Di sisi lain Nyonya Collins pun merasa bersalah telah membunuh mereka semua, dan karena rasa bersalahnya itu dia menggorok lehernya sendiri sekaligus meminta Ellie untuk meninggalkan kamar yang sudah penuh kobaran api. Dengan berat hati Ellie pun merelakan kepergian Sandy dalam keadaan dilahap oleh panasnya api tersebut. Dan tak berselang lama tim pemadam kebakaran datang dan langsung menyelamatkan Ellie beserta John. Setelah beberapa waktu kemudian, karya gaunnya Ellie dipamerkan dalam sebuah peragaan busana, dan sekarang dia sudah menjadi desainer yang profesional. Dia pun melihat arwah ibunya di cermin yang tersenyum bahagia melihat putrinya itu bisa mewujudkan mimpinya.
Selain itu, Ellie juga diberi selamat oleh neneknya dan juga John yang saat ini sebagai pacarnya Ellie, sekaligus melihat Sandy yang melambai padanya di cermin. Dan film pun Oke, itulah cerita film Ogot hari ini dan jangan lupa buat subrek channelnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Gue Febrian, see you next video. Bye bye.